Oke, Assalamualaikum sahabat Arkom. Kembali lagi dengan saya Natalia dan narasumber kita yang kece badai, cantik, dan jujur. Baru kali ini saya bertemu dengan beliau. Tapi kisahnya sudah pernah saya dengar beberapa bulan yang lalu. Hanya atas izin Allah baru ketemunya sekarang ya, Bi ya? Iya, Bunda. Jadi sahabat Arkom pastikan tetap stay tune ya, dengerin kisah hijrahnya beliau. Itu bagaimana, yang pasti tidak kalah menarik dengan kisah hijrah mu'alaf yang lain. Semoga kisah kami akan memberikan inspirasi buat teman-teman mu'alaf yang di luar dan lebih meyakinkan bahwa hidayah itu amat sangat mahal. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bunda. Bun, namanya siapa? Lengkapnya ya. Nama Kristen atau nama ini nih? Oh, ada nama Kristen ya? Ada nama Kristen. Namanya yang, nama Kristennya siapa? Ada nama Elizabethnya. Oh, tapi kan itu baptisnya sudah ya? baptis, tapi sudah lama terbuang kan. Begitu dulu mengucap kalimat syahadat sama ustazah tuh saya sempat dikasih nama Diah Ayu Dwi Lina Andriani. Panjang banget. Nah, tapi Diah nama di Ayu? KTP cukup Dwi Lina aja. Oh, Dwi Lina Andriani. Tapi nama akte lahirnya? Dwi Lina Oh, Andriani. Dwi Rina. Jadi memang tidak merubah nama asli ya? Betul. Dwi Rina itu ya? Iya. Dwi berarti anak kedua? Harusnya ya. Ini anak ketiga. Oh, malah anak ketiga. Jadi harus Tririna harusnya ya? Harusnya seperti itu. Masya Allah. Jadi saya panggilnya apa Mbak Dwi? Apa Mbak Rina? Rina aja. Mbak Rina ya. Mbak Rina, apa namanya, kita memang belum pernah ketemu. Dan alhamdulillah, qadarullah, kita bisa ketemu walaupun dengan situasi seperti ini, dalam arti apa namanya ya, sudah malam, pasti kita sudah sama-sama capek, tapi alhamdulillah Mbak Rina mau berbagi kisah hijrahnya kepada sahabat Arkom semua. Jadi Mbak Rina mau tanya nih, Mbak Rina dulu kan Kristen, kemudian sekarang sudah menjadi seorang Muslim. Itu dari tahun berapa jadi Muslimnya? Kalau secara struktural, secara negara, saya menjadi seorang mu'alaf itu tahun 2010. 2010 berarti 10 tahun yang lalu ya? Iya. Itu karena apa? Tidak bisa dipungkiri, hidayah seseorang itu dari bermacam-macam. Saya tidak bisa mengingkari ya kalau saya saya menjadi seorang muslimah itu ketika saya menikah dengan mantan suami saya. Oke. Meskipun yang menjadi imam saya tidak bisa kita jadikan panutan seperti itu. Jadi tetap semangat. Ya. betul. Jangan di awal udah nangis dong. Ya itu kan masa lalu ya. Betul. Masa lalu tuh nggak bisa kita hapus. Tapi yang pasti masa lalu itu bikin kita tambah semangat supaya Insya kita jadi Allah. pribadi yang lebih baik lagi. Allah. Jadi menjadi mu'alaf, mengucapkan syahadat itu karena menikah ya. Iya, betul. 2010 itu. Sama dong dengan aku juga, awalnya juga karena menikah gitu Betul, loh. betul. Tapi sebelumnya waktu di Kristen pun aktif di gereja juga ya? Alhamdulillah saya sempat menjadi guru sekolah minggu, aktivis juga, jadi guru tamborin juga, pemain tamborin. Masya Allah. Dan ya seperti itu. Jadi kegiatannya banyak ya? Ya sama, saya juga dulu aktif juga Mbak. Tapi ya itulah ya, Allah tuh kalau memberikan hidayah, enggak setiap orang dapat ya. Iya, betul. Tapi kalau memang sudah dikehendaki sama Allah bahwa hai sini kamu jadi muslim gitu ya, mau nggak mau kita akhirnya nurut lah ya gitu. Nah di sini kan tadi awalnya karena menikah, setelah mengucapkan syahadat kemudian sudah menjadi seorang muslim, itu dilakoni nggak, dijalanin nggak kewajibannya waktu itu? Atau masih galau-galau gitu, atau masih jadi ini hanya gini. sekedar agama gitu? Jadi gini, sebetulnya saat mengucap kalimat syahadat itu sesuatu yang sangat mudah kita lakukan ketika kita diajak seseorang. Tapi begitu kita benar-benar diperhadapkan sama, waktu itu kan saya mengucap kalimat syahadat kembali itu di depan KUA.
1 minggu sebelum kita ijab kabul, kita datang ke KUA kan biasa ada seperti itu dan mendapat sertifikat gitu kan. Kalau muslim yang asli mah nggak dapat sertifikat. Ya benar-benar ya. Iya. Kalau seperti itu kita dapat benar-benar itu. Ketika di rumah mengucapkan syahadat itu gampang-gampang aja gitu kan. Tapi begitu di depan orang, ada waktu itu ada saksinya mertua, kan? ada ibu saya. Seperti perang di dalam hati. Ya Allah, ibu ikut menyaksikan. Jadi di sini tuh kayak perang. Jadi biasanya gampang banget untuk mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gampang banget. Saat itu cuma asyhadu alla la ilah. Jadi enggak ada yang sinkron, terbata-bata gitu. Satu terbata-bata, kedua kayak kebalik-balik kata-kata nih. Padahal sebelumnya itu gampang banget. Pas begitu kita diperhadapkan benar-benar ada kitab suci, ada Al-Quran, salaman, disaksikan orang. Sini tuh kayak perang. Gitu. Satu sisi ada, Lina kamu jangan seperti itu. Satu sisi lagi, Lina kamu pengennya apa? Gitu. Jadi saya nggak munafik, karena saya Kristen dari bayi. Ya, dari kecil ya. Dari kecil, apalagi bapak saya juga sempat menjadi penasihat di dalam gereja. Apa istilahnya tuh ya? Apa ya, kalau pendeta bukan, tapi penasehat. Kayak penasehat. Jadi apa-apa pendeta itu selalu sharing sama almarhum bapak. Seperti itu. Meskipun bapak ibu saya tadinya berbeda ya. Saya masih melihat ibu saya Muslim, bapak Nasrani. Ketika itu saya kelas 1 SD, saya masih melihat mereka berdua itu berbeda jalan. Bapak saya setiap minggu ke gereja membawa Alkitab, ibu saya sholat. Oh, Masya Allah. Dan sampai pada akhirnya, saya juga nggak tahu ibu saya dapat hidayah dari mana. Kata beliau, dapat hidayah juga sih seperti saya, tapi hidayahnya kok ke Kristen. Hidayahnya malah ke Kristen ibu ya. Makanya saya juga, tapi ya sudahlah, itu pilihan kalau itu menurut saya. Tapi ini luar biasa ya Mbak ya, ibu dan bapak ya mestinya ya mensupport Mbak Rina untuk menikah dengan seorang muslim dan mengizinkan Mbak Rina untuk menjadi seorang mu'alaf. Sebetulnya kalau bapak mensupport tuh enggak juga ya Bun, karena kan saya menikah posisi bapak itu meninggal tahun 2003. Saya menikah tahun 2010 dan kakak saya waktu itu juga sempat berpacaran dengan orang muslim, bapak menentang keras. Mungkin kalau bapak masih hidup juga tidak mensupport. Cuman kalau di sini saya melihat andil yang begitu besar tuh seorang ibu. Iya betul. Jadi ketika saya meminta izin saya untuk bilang, Bu, saya mau menjadi seorang muslim, karena dulu saya ingat bapak saya tuh selalu bilang, waktu kakak saya pacaran sama orang muslim, selalu bilang, kamu boleh pindah agama Hindu, Buddha, Islam, ketika kamu sudah bisa membiayai hidupmu sendiri. Gitu. Lah itu yang tak tanemin. Saya bilang sama ibu, Bu, saya mau menikah dengan orang tapi beda agama. Apakah ibu memberikan restu? Seingat saya dulu almarhum bapak pernah bilang, kamu boleh menentukan pilihanmu, hakmu, keyakinanmu ketika kamu sudah bisa mendapatkan nafkah sendiri, menghidupi dirimu sendiri. Saya balik. Luar biasa ya. Saya balik lah ketika ibu bilang gini, kamu nek jadi muslim, ibu rak masalah, tapi satu, nek muslim tenan, bukan cuma sekedar KTP. Seperti itu. Tapi nek kamu tidak bisa menjalankan dirasa berat, mending rasa jadi muslim. Jadi itu juga salah satu semangat untuk Mbak Rina ya. Iya, padahal ibu saya Nasrani. Yang tadinya muslim malah menjadi seorang Nasrani ya. Tapi dia tetap dia mengasih motivasi meskipun kita beda jalur ya Bu, seperti itu. Dan ini jadi PR buat saya, gimana caranya mengembalikan ibu saya ke muslim kembali. Masya Allah. Gitu, meskipun nggak mudah sih. Iya. Terus setelah menikah ya, ini berarti kan support dari orang tua memang bapak sudah nggak ada ya almarhum, kemudian ibu juga memberikan support. Tapi dengan syarat bahwa Mbak Rina harus sungguh-sungguh menjadi seorang muslim. Nah, setelah menikah dengan bapaknya anak-anak, itu apakah memang langsung mengikuti semua? Karena kan tadi dilihat bahwa Mbak Rina itu aktivis di gereja. Pasti saya yakin itu banyak sekali omongan yang kurang baik ya, ataupun nggak nyaman buat kita.
karena dulu kita kan aktivis. Setelah itu tiba-tiba kita jadi seorang muslim. Apakah dengan mudahnya untuk Mbak Rina itu waktu itu? Jadi gini Bun, saya tipe orang cuek gitu. Orang mau ngomong saya apa di belakang saya nggak masalah, terserah itu hak kamu. Yang penting dalam hidup saya nggak ganggu orang, tolong juga jangan ganggu privasi saya gitu. Sampai kalau ngomong itu di depan saya, baru saya bisa sanggah. Tapi kalau dia mau ngerasani saya yang apa bergeming-geming gitu, masa bodoh gitu. Dan alhamdulillah begitu kami menikah, sampai dengan tahun 2016, saya menjalankan semua sunnah-sunnah. Masya Allah. Gitu. Jadi saya, apalagi waktu saya keguguran kakaknya Azam, saya lemah kandungan, itu Azam itu anugerah buat kami. Karena begitu saya habis keguguran, saya hamil lagi Azam. Itu saya nonstop tahajud. Saya cuman seperti ini, ya Allah, kalau memang ini rezeki buat saya, tolong mudahkan semuanya. Gitu. Jawaban dari tahajud itu saya ndak pernah flag, ndak pernah apa. Dan bener-bener Azam itu lahir sampai mantan suami saya kan orang kaya Bun. Saya orang sederhana. Tapi kami demi Allah, demi Rasulullah tidak pernah yang namanya dimodalin sama mertua ataupun paling rumah ini dimodalin sama ibu, pinjam sertifikat, saya angsur gitu kan. Jadi anak kami lahir yang namanya Azam yang sekarang besar itu membawa rezeki sendiri buat kami. Dan di situ saya mikir, ya Allah, ternyata tuh bener. Gitu, kuasanya Gusti Allah tuh memang bener. Dari saya lemah kandungan, Azam itu 2 bulan saya hamil. Di USG nggak kelihatan janinnya. Dan dikasih kesempatan sama dokter 1 minggu kalau tetap nggak ada perkembangan harus dikuret. Saya cuma nangis berdua sama mantan suami. Kita sholat bareng, kita tahajud, suami sempat juga puasa. Alhamdulillah selang 1 minggu kita ke rumah sakit, ternyata Kelihatan janinnya tuh gede. Sampai dokter sampai bilang, subhanallah, ini mukjizat Bu, ini mukjizat dari Allah. Saya belum pernah melihat kasus seperti ini, yang janin tidak berkembang 2 bulan harusnya sudah kelihatan gede, tidak kelihatan, tiba-tiba ini kelihatan. Masya Allah. Di situ saya menjadi, saya tidak salah. Pilihan saya menjadi mualaf tidak salah. Berarti, ya ini jawaban. Jadi Azam lahir umur tahun berapa? Tahun 2012, tanggal 28 Mei 2012. Jadi setelah 2 tahun menikah itu Setelah 2 tahun menikah. Ya, sebelumnya kan saya keguguran terus, Bu. Tapi itu masih tetap bekerja. Masih bekerja. Masih bekerja. Gitu. Dan alhamdulillah begitu Azam dari Azam lahir tuh kami bisa membeli rumah ini, bisa membeli mobil, bisa membeli semuanya. Benar-benar berjuang dari nol kami berdua. Luar biasanya ya. Yang notabene suami hanya honorer, yang orang matematika tuh jelas nggak mungkin banget. Dan saya statusnya masih karyawan kontrak. Penghasilan saya di bawah 2 juta waktu itu. Jadi kalau di logika matematika nggak masuk ya, nggak masuk ya. Tapi karena matematikanya Allah, jadi kita nggak tahu ya. Betul. Masya Allah. Benar banget. Berarti kalau dirasakan juga nih sama Bunda Rina tuh, apakah mulus-mulus aja waktu jadi mu'alafnya? Kalau dibilang mulus, tidak juga ya Bun. Karena sering berjalannya waktu, sampai kami sempat punya rumah lebih dari 1, punya mobil juga lebih dari 2. Di tengah-tengah perjalanan, biasa, laki-laki selalu ada harta tahta wanita. Itu yang bikin semuanya menjadi ujian. Kalau kita melihatnya itu musibah, ya itu hanya Allah gitu kan. Tapi kalau kita melihatnya sebagai ujian, insya Allah itu kan meningkatkan derajat kita gitu. Betul. Jadi di sini Mbak Rina mikirnya kemana gitu. Betul. Kalau saya sih seperti ini Bun. Ini saya nyinggung soal bapaknya anak-anak nggak membuka luka. Sudah kebal. Sudah move on ya. Tidak membuka luka lama ya. Sudah kebal. Jadi gini Bun, ketika ekonomi kami sudah membaik ya. Membaik. Tadinya saya merasakan ujian ketika menjadi mualaf, ekonomi
apa ya, cari apa-apa susah. Padahal sebelumnya saya itu pacaran dengan Serse, sama-sama Nasrani, nggak pernah ngeluarin uang segala macam, karena mana-mana selalu dia yang bayarin. Dia begitu saya menikah, kok kayak gini ya, kok kayak gini. Sempat ada pertanyaan, kok aku jadi belangsa ya? Gitu. Betul. Karena apa? Buat makan pas-pasan, suami juga honorer. Nah, yang tadinya bohong dari awal, dia bilangnya sudah PNS, ternyata masih honorer. Cuman saya mikirnya, ya masa saya mau bercerai hanya cuman gara-gara status honorer, gitu kan? Enggak lah. Apalagi saya juga sudah memutuskan saya menjadi seorang mualaf, gitu. Ketika itu pakaian saya juga masih yang biasa lah, Bun, masih yang pakai buka-bukaan seperti itu. Apalagi saya di dunia leasing ya, dunia mobil, perbankan seperti itu, pembiayaan. Jadi mulus sih saya bilang enggak, Bun. Tapi saya percaya di sini, saya percaya demi Allah, demi Rasulullah, Gusti Allah itu tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan umatnya. Seperti itu. Contohnya, saya bisa seperti sekarang ini, saya tidak bilang saya sudah berdiri, saya saat ini merangkak. Itu juga karena Allah. Karena sebelum ini, saya dikasih ujian yang luar biasa menurut saya. Di bawah titik minus. Seperti itu. Ya, tadi ya, harta tahta wanita tadi ya. Betul. Nah, setelah berpisah dengan bapaknya anak-anak, itu pasti sangat bagi kita kaum wanita tuh hal yang tidak mudah, apalagi anak-anak bersama kita gitu kan ya. Jadi apa yang dilakukan sama Mbak Rina? Yang saya lakukan kembali lagi, saat ujian datang pasti dong banyak masukan-masukan untuk mengajak kita kembali ke yang lama sebelumnya. Karena kan kadang ada orang bilang, kamu nih domba yang hilang, kata yang tetangga sebelah ya, domba yang hilang. Cuman kembali lagi, saya selalu bilang, saya punya siasat sendiri. Ini pilihan saya. Pasti ada konsekuensi yang harus saya bayar. Seperti itu. Ketika saya mengalami ujian, materi saya sudah terpenuhi semua, saya pengen naik mobil, bukannya sombong atau gimana, sombong sedikit boleh, karena kan pernah punya gitu kan. Mau pakai mobil yang ini ada semua. Jujur dulu mobil saya Camry ada, Bun. Camry All New Great Xenia, Soluna sama Green Mac. Ketika itu semuanya hilang karena perbuatan suami saya, mantan suami saya dengan tetangga satu RT, down pasti, gitu. Rumah ini pun juga hampir kelelang, rumah atas juga sudah kelelang, karena kami punya 2 aset, dan semua atas nama saya, Insya Allah. gitu. Jadi bukan hanya, kalau saya sih nggak mau mengumbar aib ya, cuman saya sharing, berbagi cerita untuk memotivasi. Barangkali ada teman-teman yang memiliki nasib sama seperti saya, atau mungkin lebih parah dari saya. Jangan khawatir. Itu bukan aib, tapi untuk motivasi kita, gitu kan. Itulah cara Gusti Allah. Kalau kamu cinta sama Allah, tapi kamu pengen dapatnya AC, pengen dapatnya TV, ya wes, ya dapatnya itu, diiming-iming sama tetangga sebelah, ya udah ikut, gitu. Tapi kalau kamu pengen surga, ya kamu harus siap dengan air mata perjuangan, pasti itu. Bagus sekali nih ya. Karena ujian itu nggak cuma kemewahan. Iya, betul. Seperti itu, Bun. Jadi kalau kita siap untuk, bagus nih, kata-katanya bagus. Jadi saya mendapatkan hal baru dari Mbak Rina bahwa kalau ingin mendapatkan surga, ya harus siap dengan air mata dan pengorbanan. Pasti. Dan pengorbanan di sini memang besar sekali ya. Jadi yang tadinya kita berdua, akhirnya kita hanya satu. Kemudian yang tadinya kita mengurus anak juga berdua, akhirnya kita menjadi satu, hanya satu. Cara menyiasatinya Bunda itu gimana? Apakah, ya kembali lagi pertanyaan saya, apakah mulus-mulus aja di saat Mbak Rina tuh terpuruk? Apakah tidak ada rasa marah sama Allah gitu loh? Aku nih sudah jadi mu'alaf loh, kok kamu kasih begini, apakah tidak ada rasa seperti itu? Kalau rasa berontak, kalau saya bilang tidak ada, saya munafik. Saya orang biasa, saya bilang tidak ada, itu munafik banget. Saya sudah hancur nama baik, hancur keluarga saya oleh pelakor, dan hancur materi, semuanya.
Jadi apa ya? Sempat saya mau melakukan perbuatan bunuh diri. Gitu. Naik mobil kencang di jalan tol, pakai mobilnya orang, bukan mobil kita sendiri. Terus nggak tahu, tiba-tiba terlintas benak saya tuh tangisan anak saya. Gitu. Padahal saya sebelumnya nggak mau netein anak saya yang masih bayi. Kondisi itu terjadi saat anak saya yang besar umur 4 tahun, anak saya yang kecil umur 4 bulan. Masih butuh ya. Tahun 2016. Habis saya ngelahirin, tepatnya di tanggal 28 Mei. Saya melihat kejadian semuanya yang tadinya saya nggak tahu ujian apa, mulai dari ekonomi kami amblok kembali dan segala macam. Saya cuman waktu itu ada seperti yang saya pernah sharing gitu kan sama Bunda. Pembantu saya selalu bangunin saya di tengah sepertiga malam, jam 2, Bu bangun tahajud, Bu bangun tahajud. Saya cuma minta seperti ini. Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi dalam rumah tangga kami? Tunjukkan segamblang-gamblangnya dan beri saya kekuatan untuk bisa menghadapi ketegaran. Gitu. 7 tahun kami menikah, saya tidak pernah yang namanya buka tas suami itu nggak pernah. Tas kerja suami. Tas kerja suami nggak pernah. Buka dompet nggak pernah. Waktu itu habis sholat duha, saya pagi harinya kan saya itu ya, suami kan sedang di kantor, nggak pulang rumah, saya samperin, pulang sampai rumah dia tidur. Saya duha, saya lihat ada tas, kayak ada yang mendorong. Harus buka tas itu, buka tas itu, sampai akhirnya saya menemukan kenyataan pahit, bukti-bukti semuanya. Itu ya, itulah pokoknya nggak bilang ini. Terus sampai akhirnya saya memutuskan, saya masih menerima dia kembali dengan posisi dia kere, nggak punya apa-apa, dan kami bertumpuk-tumpuk hutang sampai 1 M. Masya Allah. Posisi 1 M itu barang-barang kami sudah bukan beberapa ya, semuanya sudah hilang. Sudah habis ya? Habis, tinggal rumah ini masih di top up. Jadi isinya hutang semua Bun. Sampai saya nggak ada motor, nggak ada mobil satupun. Gitu. Jadi, dan saya masih menerima suami cuman demi anak. Seperti itu. Betul. Setahun berlalu, tahun 2017, 1 April, karena suami sudah tidak berada di domisili di daerah Bukit Kencana, karena dia malu dan segala macam, dia kontrak di daerah Mangunharjo. Ketika saya pergi kembali, hancur sudah ya? Masih menemukan dengan wanita yang sama, Bun. Di situ saya langsung mikir, ya Allah, apa meneh iki ya Allah, gitu. Saya cuman sebelum saya menemukan hal tersebut, saya selalu dalam doa saya bilang, ya Allah, tunjukkan sama saya, biar saya tidak salah mengambil keputusan antara saya bercerai atau saya terus, gitu kan. Ini baik imam yang buat saya atau tidak. Tunjukkan saya segamblang-gamblangnya. Tunjukkan lagi ya Allah. Saya selalu bilang tunjukkan lagi. Saya tidak pernah puas dengan 1 kali jawaban. Ditunjukkan, Bun. Saya dikasih surprise, saya ke sana dengan perempuan yang sama. Saya malah dikirain istri kedua, padahal saya istri tunggal. Seperti itu. Masya Allah. Akhirnya saya mengambil keputusan, kami divorce, kami cerai. Ketika saya sudah bercerai sama dia, saya mengalami titik-titik di masa di bawah minus sekali. Pasti. Tidak ada motor buat berangkat kerja. Akhirnya ibu saya repotin lagi. Dia menjual kalungnya untuk DP motor saya, motor Vario waktu itu. Angsuran 600.000, ambil 3 tahun, DP 2 juta. Waktu itu saya mengalami anak saya minta roti tawar. Mi, aku beliin roti tawar. Seorang ibu, kalau diminta sama anaknya, anak minta roti tawar, dan ini nyata, benar-benar nyata. Saat itu saya tidak mau beliin, Bun. Masya Allah. Karena di situ masih tanggal 15, gajian saya tanggal 27, uang saya tinggal 10.000. Anak saya minta roti tawar, saya cuma bilang gini, tunggu Umi punya uang ya, Nang. Jadi yang tadinya saya mau beli apa aja gampang. Soalnya saya orangnya boros. Terpuruknya ya. Benar-benar terpuruk. Nggak ada perhiasan, semental perhiasan tuh nggak ada. BPKB juga nggak ada. Sertifikat di bank. Mau minta sama ibu malu. Dan saya tinggalnya di ibu, karena rumah ini saya kosongkan, saya kontrakin, saya kosongkan, saya benar-benar kecewa. Saya cuma bilang gini sama Gusti Allah, ya Allah, kayak gini toh, ikut kamu tuh kayak gini. Saya sempat dalam hati saya bilang,
saya enggak mau sholat. Saya sempat enggak sholat itu 3 bulan. Ya karena kita seperti rasanya tuh Jengkel. Ya, ya betul. Saya bisa memahami. Saya enggak sholat 3 bulan. Saya kalau kecuali ke kantor masih pakai hijab, tapi keluar kelas saya enggak pakai hijab. Ibu saya selalu negur, kamu pakai hijab kok kayak kulkas, buka tutup. Yes, bento Bu. Apa yang perlu tak buat Ibu? Saya menjadi Kristen, enggak pernah saya dibikin susah sama orang. Saya menjadi mualaf, orang yang memualafkan saya membuat saya susah, hancur seremuk-remuknya. Terus apik kayak gitu. Ibu selalu bilang apik. Padahal beliau Nasrani, tapi dia selalu memotivasi, kamu sudah apa janji ibu apa dari awal? Harus sungguh-sungguh. Gitu. Kalau kamu sudah memutuskan Muslim, ya wes, jangan sampai kamu belok-belok. Apapun konsekuensinya. Seperti itu. Sampai akhirnya saya ketemu ustazah siapa ya, saya lupa, yang di Banyumanik. Saya bilang semua kekecewaan saya, Bu, saya kecewa seperti ini. Saya tidak mau menjadi Muslim lagi, gini. Tapi kamu masih pakai hijab kesini, berarti kan kamu masih Muslim. Iya Bu, tapi aku jengkel. Gitu. Manusiawi kan Bu. Makanya saya bilang, kalau saya bilang saya tidak kecewa, munafik. Saya kecewa. Saya tetap tidak mau sholat. Keterpurukan itu pasti, selalu ada. Saya bilang, Bu, tambah kayak gini ya. Ibu cuma bilang ikhlas no. Tadinya saya sering ke Banyumanik ke mertua, minta hak saya, minta uang saya 100 juta yang dibawa kabur sama mantan suami, kartu kredit, perhiasan, tetep. Yang saya dapetin apa? Saya dibikin kayak keset, Bun, kalau pengen tahu. Dibikin kayak keset, nggak ada ajine. Anak saya juga nggak dipeduliin juga. Padahal mertua saya, kalau dibilang orang biasa, enggak, kaya. Dia penilik sekolah sama kepala sekolah. Masya Allah, sampai gitu ya. Jadi aku sampai, ya Allah, tetangga di sini yang tadinya Mbak Lina, asem, boro-boro Bun, lewat tuh, Iya. Jadi cibiran orang, jadi ini karena kesalahan suami kan. Cuman saya mikir gini, ya Allah, di kantor, hampir tiap hari saya diparani sama debt collector untuk hutang-hutang saya. Sampai rumah diparani juga. Saya sampai enggak pernah ikut kegiatan aktivitas PKK segala macam hampir 1 tahun. Saya bilang, Bu, pindah rumah yuk Bu, kita ngontrak di mana? Tapi ibu saya selalu bilang, kamu enggak salah, kamu jangan pindah rumah, wong udah punya rumah pindah rumah. Daripada untuk pindah rumah, lebih untuk bayar angsuran. Tapi yang namanya orang kecewa ya Bu, kecewa. Saya sempat kembali merokok, karena saya dulu perokok keras. Saya berhenti merokok ketika mendapatkan suami saya. Saya kembali merokok ketika saya depresi lagi. Karena cerai. Padahal yang menggugat cerai saya karena saya sudah nekan, nggak mau lagi sama dia. Ujian terus datang. Terus suatu ketika saya selalu kembali ke ustazah Banyumanik. Dia bilang, "No, baca surat ini, baca Al-Fatihah." Selalu bilang seperti itu, baca Al-Fatihah menjelang maghrib. Saisomu, saakehmu. Ini yang akan menjadi penuntunmu. Meh kamu rak seneng meh apa? Baca. Kamu meh sedih, meh seneng, meh hatimu ndak di situ. Kamu sholat toh. Kata teman saya orang muslim yang benar-benar asli, dia bilang, orang kalau sholat tidak dari hati itu tidak diterima. Tapi ustazah ini beda. Iya. Dia bilang, kamu tidak dari hati, kamu yang penting sholat toh. Seperti yang menilai kan Allah. Betul. Waktu itu saya benar-benar, saya sholat. Meskipun tidak dari hati ya, saya kecewa. Karena saya sempat 3 bulan meninggalkan sholat. Saya sholat, tidak dari hati ya, lama-lama kan jadi dari hati. Karena kebiasaan. Kan. Udah gitu. Saya tahajud juga gitu. Tahajud tak kembaliin lagi, saya mulai tahajud lagi Bun. Dan di situ Bun, ya Allah Bun, kembali lagi nggak punya uang, selalu permasalahannya materi toh Bun. Anak saya bilang kembali lagi, Mi, aku beliin roti tawar lagi. Kemarin kan belum dibeliin. Iya. Ya Allah Nang, kamu setiap minta kok Umi selalu rak di duit. Ada uang 20.000 Bun. 20.000. Di situ ada orang minta-minta. Bensinku ketip-ketip. Tak bagi.
yang 10.000 buat beli bensin. tak buat beli bensin, yang 10.000 tak kasih ke pengemis. Dan di situ saya mendapat keajaiban. Saya cuma nating tulus. Anakku roti nih ndak enak ndak mau. Percuma kan tak beliin roti ndak enak. Malamnya saya ditelepon, Mbak Lina, besok saya mau masukin BPKB saya HRV. Bisa dibantu? Oh Pak, bisa, sendiko dawu. Nah, Masya Allah. itu pertolongan dari Gusti Iya, Allah. iya. Saya proses, paginya, keesok harinya cair, saya dapat refund 8 juta. Anak saya langsung, 8 juta itu sebetulnya nggak 8 juta, 11 juta. Cuman yang sisanya kan sudah saya kasih ke marketing, bagian-bagian kan, biasa kan. Terus yang 8 juta itu saya terima bersih. Dan di situ anak saya ajak ke McD, saya senengin, Mas kamu minta apa ya? Kembali lagi pertolongan Gusti Allah kan, gitu. Sampai akhirnya saya bermain jual beli mobil sampai seperti ini, gitu. Jadi kalau kondisi sekarang sudah bahagia dengan situasi sekarang, sudah bisa melupakan apa? Kalau melupakan apa ya Bun? Itu proses ya. Tapi dalam arti kita sudah bangga dengan diri kita sendiri, sudah merasakan bahagia dengan diri kita sendiri, dan kita sudah kembali percaya diri dengan diri kita sendiri gitu loh. Iya, kalau yang jelas saya sudah merasakan pertolongan Gusti Allah dari materi ya, terutama ya dari materi, karena kita hidup kan tidak bisa dipungkiri materi. Dari saya, posisi saya di bawah minus, dibikin seterpuruk-terpuruknya, sampai saat ini alhamdulillah meskipun mobil tua, saya beli cash. Tapi kan ini ada bagusnya loh Bun, yang tadinya 3 bulan enggak kan, ya setelah itu disentil dengan sekarang kalau coba gitu ya, gini, ternyata ada kan. Sekarang gini Bun, kalau enggak sholat itu ngerasainnya tuh malah kayak apa ya, ada yang kurang. Satu, ada yang kurang, kedua tuh kayak ada perasaan nyesel gitu. Ya Allah, kok kurang sholat ya gitu. Yang tadinya waktu saya masih sama suami, pernah sekali sholat apa di jamak, itu ya nggak ada nyesel-nyeselnya. Kalau sekarang, ya Allah aku kok orang sholat ya Allah, nyesel gitu Bun. Jadi meskipun itu bisa di jamak ya, cuman ya beda gitu. Ya hidayahnya lewat situ sih Bun, kalau menurut saya. Insya Allah. Nah untuk kegiatannya Mbak Rina sendiri gimana? Kan Mbak Rina kan mu'alaf nih, jadi mu'alafnya yang sudah dari tahun 2010 kan sudah 10 tahun. Ada kalau pengalaman imannya, aku udah percaya, yakin banget bahwa Mbak Rina tuh Gusti Allah tidak akan meninggalkan kita, bahkan akan selalu membantu kita ya. Di saat kita terpuruk pun Gusti Allah juga, Allah masih membuka tangannya untuk menunggu kita datang. Tapi di saat kita banyak berkelimpahan, Allah pun juga menunjukkan bahwa ini loh, gitu kan, menunjukkan yang tadi kan jadi Kristen aku kok gini-gini amat, tapi kok mualaf kok gini-gini amat ya gitu. Ternyata sudah dikembalikan lagi bahwa yuk yakin dengan hidayahmu ini, yakin dengan hijrahmu, dengan mualafmu ini kan. Nah harapannya Mbak Rina itu gimana? Kan aku jarang lihat Mbak Rina nih dalam komunitas. Ini baru mulai dicolek-colek kan, ya. Betul. Jadi memang komunitas mualaf di Semarang kan banyak. Ada SMI, ada Sekolah Mualaf Indonesia itu kan, dari ada TMI, Tionghoa Muslim Indonesia, kemudian ada MCI. MCI belum masuk ya. Belum. Mualaf Center Indonesia, Mualaf Center Semarang, ada MI, Mualaf Institut sama Kak Safa kan ya. Dan ada MCA, Mualaf Center Aisyah. Jadi kita kan banyak kegiatan mualaf. Ada nggak sih kerinduan untuk aku mau aktif, aku pingin belajar gitu loh. Kalau selama ini kan pemahaman Mbak Rina mungkin ya udah, aku malah salut dengan Mbak Rina karena Mbak Rina tekun dengan tahajudnya, dengan duhanya. Aku pun masih belum bisa seperti itu. Tapi Mbak Rina malah bisa banget gitu ya. Nah, Mbak Rina harapannya apa ke depannya ini? Kalau saya sih harapan ke depannya, jujur ya Bun, saya pengen iman saya tuh jangan sampai terkikis. Amin. Jadi makanya saya mencari komunitas teman-teman mualaf, meskipun sering keterbatasan sama waktu karena pekerjaan. Iya, karena jujur saya kan kerja nggak cuman hanya di kantor, di luar kantor, pulang dari kantor saya masih online segala macam, karena yang namanya single parent itu kan tidak mudah, dan gaji di kantor pun juga tidak bisa membackup semua. Memang gaji di kantor tidak
tidak bisa membackup semua, tapi dari gaji itu saya bisa menghidupi anak-anak saya. Saya sih kedepannya, makanya kedepannya sih pengen bergabung sama teman-teman mualaf yang lainnya, meskipun saya kadang bisanya datang di hari Minggu, kayak waktu itu ada kajian apa hari Minggu, Ustazah Dewi, saya datang, karena memang kalau hari Minggu sebisa mungkin saya sempetin. Tapi kalau di luar itu sampainya rumah sudah malam, ya sudah sih. capek, Iya. jadi aduh. Cuman yang penting saya mikirnya gini, ya udahlah, mungkin saat ini memang belum bisa mengikuti, tapi yang penting saya jangan sampai bolong sholat sunnah. Kalau sholat wajib kan jangan ditanya, kita memang harus ya Bun. Jangan sampai itu. Terus yang terpenting, semoga sih teman-teman bisa juga seperti saya. Amin. Atau mungkin sudah seperti saya semua. Berapapun kamu punya uang, itu kan, begitu kamu mendapat hasil, entah itu jualan online, entah itu gajian, ambil langsung 2,5%. Masya Allah. Ambil, karena apa kembalinya? Kalau perlu, kalau dulu di Kristen kan ada sepersepuluhan. Iya, persepuluhan. Sepersepuluhan. Kalau di kita kan mudah banget nih, 2,5%. Kadang jangan dihitung 2,5%-nya, gitu. Jangan dihitung dari 2,5%-nya. Ambil, misalnya nih kita laba 5.000, nek perlu cemplung ke KP untuk sedekah. Karena apa? Itu yang akan membantu kita. Iya. Seperti itu. Masya Allah. Gitu. Jadi ya itu sih kerinduanku nanti sih. Semoga aku tuh pengen bisa belajar di masjid Panut apa ya Mbak ya? Iya, masjid waktu itu ya. Cuman janjian sama Mbak Nana nggak bisa terus. Aku pulangnya juga ini terus. Kalau kita mintanya sama Allah, insya Allah kan nanti akan dimudahkan juga. Saya pun dulu juga tidak bisa, bahkan mungkin apa sih kan gitu ya. Tapi alhamdulillah malah sekarang kalau nggak datang ataupun nggak terlibat malah ada yang kurang. Jadi saya pun berpikirnya bahwa ya udah, usia sudah bertambah terus, nggak mungkin lah kita seperti ini kan. Ya udah, saya harus mulai lebih banyak untuk bekerja, istilah kalau zaman dulu kan lebih banyak bekerja di ladangnya Tuhan ya. Jadi supaya saya semakin yakin, kalau aku sih gitu, supaya aku semakin yakin dengan hijrahku ini. Apalagi kan anak-anakku kan masih Kristen ya Mbak ya, dan mereka kan tinggal sama papahnya. Jadi kan aku hanya berdua sama suami yang ini kan. Waktuku banyak gitu kan, karena aku nggak mengurus anak, tapi memang aku juga masih ada tanggung jawab untuk ngasih uang jajan ya sama anak-anak. Jadi ya udahlah, nggak ada anak pun sama aku, jadi waktuku ya lebih banyak tak habiskan untuk berkegiatan sosial gitu. Kalau aku ada anak, mungkin hampir sama seperti Mbak Rina, lebih memprioritaskan anak kan. Iya, gitu. betul. Tapi ya kembali lagi seperti Mbak Rina bilang di cerita di awal, bahwa kita kalau lebih cinta kepada Allah gitu, akan dimudahkan semuanya. Tapi Betul. di saat kita mencintai manusia, ya mungkin ada kecewanya kan, Iya, gitu betul, ya. betul. Nah, harapanku juga sih buat Mbak Rina, semoga Mbak Rina semakin istiqomah. Amin, Kemudian masih pengen cari suami? Insya Allah Bun. Tapi Banyak juga kok masih nanti agak-agak trauma sih, karena kemarin sempat juga mau menikah dengan seseorang, cuman begitu dia minta anak saya sudah langsung ilfil Bun. Jadi Jadi kan ini kan sepaket ya harusnya ya sepaket, ya. betul. Ya sepaket. intinya sih seperti ini, buat teman-teman semua, teman-teman mualaf ataupun yang masih belum mualaf tapi sudah melirik-lirik ke muslim nih. Ketika kamu sudah mengambil keputusan, jangan pernah kamu menoleh-noleh ke belakang. Amin. Karena yang namanya muslim itu, saya bilang jadi muslim itu tuh tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Iya. Seperti itu, semua ada konsekuensinya. Dan kalau kamu pengen cari surga, ya di sini, di muslim ini. Amin ya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Gitu. Jadi di sini sahabat Arkom, ingat kembali kata-kata, bukan kata-kata ya, tapi pesan dari Mbak Rina bahwa kalau ingin mendapatkan surga, nah ya di sini. Di mana Mbak? Di Di muslim. muslim. Dan untuk mendapatkan surga juga ada Air mata dan ada air mata pengorbanan. dan ada pengorbanan. Iya. Tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Iya. Jadi sahabat Arkom, mari kita doakan supaya ibunda dari Mbak Rina mendapatkan hidayah kembali menjadi seorang muslim,
dan anak-anak bisa tumbuh kembang sehat, ya Mbak ya. Amin. Dilancarkan rezeki untuk Mbak Rina, dimudahkan semua urusannya, dan saya yakin sahabat Arkom juga akan mendoakan untuk kesuksesan Mbak Rina ke depannya. Amin. Baik Mbak Rina, terima kasih untuk banyak, waktu dan Bunda. kesempatannya pada hari ini. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu dengan situasi yang lebih membahagiakan. Amin. Ini sekarang udah bahagia tapi lebih membahagiakan Amin. lagi. Baik sahabat Arkom, kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau saya manusia banyak kekurangan dan banyak salah, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di kisah hijrah mu'alaf yang lain dengan narasumber yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Bunda.